Halo adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya harap kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Perkenalkan, nama saya Alfian Astri Amita atau bisa kalian panggil dengan sebutan Kak Alfi. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Jember yang akan menemani kalian dalam pembelajaran pada hari ini. Sebelum kita mulai pembelajarannya, jangan lupa siapkan alat tulis kalian dan jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya. Selamat belajar! Pada hari ini, kita akan mempelajari pembelajaran 1 yang terdapat pada tema 7 tentang peristiwa dalam kehidupan, subtema 1 tentang peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Apa saja sih Kak yang akan kita pelajari hari ini? Hari ini kita akan belajar tentang yang pertama, faktor penyebab penjajahan bangsa Indonesia. Kemudian yang kedua, kita akan belajar tentang menggali informasi dari teks narasi sejarah. Dan yang ketiga, kita akan mempelajari tentang pengaruh kalor terhadap perubahan benda dan sifat-sifat benda. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita menuju materi yang akan kita pelajari. Let's go! Sekarang, coba kalian perhatikan gambar di samping saya. Adakah yang tahu gambar apa tersebut? Ya, betul sekali. Itu adalah gambar cengkeh yang masih di pohon dan yang sudah dikeringkan. Cengkeh memiliki banyak sekali manfaat, di antaranya sebagai campuran bumbu masak, sebagai campuran pembuatan dupa, sebagai bahan minyak aromaterapi karena baunya yang harum dan menenangkan, serta sebagai obat herbal sakit gigi. Caranya adalah minyak cengkeh dioleskan ke gusi yang sedang membengkak. Lalu, apa hubungan antara cengkeh dengan penjajahan di Indonesia? Seperti yang kita tahu, cengkeh memiliki banyak sekali manfaat. Oleh karena itu, harga jual cengkeh cukup tinggi, sehingga nilai ekonomis dari cengkeh sangat tinggi. Hal ini membuat cengkeh menjadi buruan bangsa Eropa. Semakin banyak bangsa Eropa yang datang ke Indonesia untuk berburu cengkeh, maka dapat memicu terjadinya penjajahan di Indonesia. Terdapat banyak sekali cara yang dapat kita lakukan untuk mengetahui kisah tentang penjajahan di Indonesia. Salah satunya dengan membaca teks narasi sejarah. Contohnya, seperti teks berjudul Peristiwa Kedatangan Bangsa Barat di buku siswa halaman 4-6. Lalu, bagaimana cara menggali informasi dari sebuah teks narasi? Cara termudah adalah dengan menggunakan 6 kata tanya pokok. Kata tanya tersebut adalah siapa atau who, apa atau what, kapan atau when, di mana atau where, mengapa atau why, dan bagaimana atau how. Kalian mungkin akan bertanya-tanya, mengapa sih Kak Alfi kok menyebutkan bahasa Inggrisnya juga? Nah, ini sebenarnya akan memudahkan kalian dalam menghafal 6 kata tanya pokok tersebut. Karena apa? Coba sekarang kalian amati. Huruf depan dari 6 kata tanya pokok tersebut. Di situ terdapat 5 huruf W dan 1 huruf H. Inilah yang disebut dengan 5W plus 1H atau 5W plus 1H. Kata tanya yang pertama adalah siapa atau who. Kata tanya ini digunakan untuk mengetahui pelaku atau tokoh dalam teks narasi sejarah. Jadi, jika kalian ingin mengetahui tentang pelaku yang berperan dalam suatu peristiwa, kalian dapat menggunakan kata tanya siapa atau who. Contoh, siapakah yang dimaksud dengan bangsa Barat? Kemudian, kata tanya yang selanjutnya yaitu apa atau what. Kata tanya ini digunakan untuk mengetahui permasalahan dalam teks narasi sejarah. Contohnya, apa faktor yang melatar belakangi bangsa Barat melakukan penjajahan di Indonesia? Berikutnya, yaitu kata tanya kapan atau when. Kata tanya ini digunakan untuk mengetahui waktu terjadinya peristiwa dalam teks narasi sejarah. Jawaban dari kata tanya ini bisa berupa abad, tahun, bulan, tanggal, atau bahkan hari. Contohnya, kapan bangsa Barat mulai melakukan penjelajahan samudra? Kata tanya yang keempat adalah di mana atau where. Kata tanya ini digunakan untuk mengetahui tempat kejadian suatu peristiwa dalam teks narasi sejarah. Jawabannya biasanya berupa daerah, kota, kabupaten, dan sejenisnya yang menunjukkan suatu lokasi. Contohnya, di mana bangsa Barat pertama kali mendarat di Indonesia?
Kata tanya yang selanjutnya adalah mengapa atau why. Kata tanya ini digunakan untuk mengetahui alasan atau penyebab terjadinya peristiwa dalam teks narasi sejarah. Jawaban dari kata tanya ini biasanya ditandai dengan kata karena. Contoh, mengapa bangsa Barat melakukan penjelajahan samudra? Kata tanya yang terakhir adalah bagaimana atau how. Kata tanya ini digunakan untuk mengetahui keadaan pada saat berlangsungnya suatu peristiwa dalam teks narasi sejarah. Jawaban dari kata tanya ini biasanya berupa kondisi atau keadaan yang sedang terjadi dalam peristiwa, seperti sedih, senang, sengsara, menderita, berjaya, dan sebagainya. Contoh, bagaimana kondisi rakyat yang mengalami penjajahan? Nah, adik-adik, seperti yang kita tahu, peristiwa penjajahan di Indonesia tentu tak lepas dari kisah monopoli perdagangan rempah yang dilakukan oleh penjajah. Salah satu rempah yang sering diperdagangkan adalah cengkeh. Sekarang, coba amati gambar yang saya tampilkan. Gambar pertama menunjukkan cengkeh yang masih segar di pohonnya, sedangkan gambar kedua menunjukkan cengkeh yang sudah mengalami proses penjemuran. Pada proses penjemuran, cengkeh segar terkena kalor dari radiasi sinar matahari, sehingga cengkeh yang semula berwarna hijau segar berubah menjadi coklat kehitaman dan mengering. Hal ini membuktikan bahwa kalor berpengaruh terhadap perubahan benda. Sekarang, coba amati benda di sekitar kalian. Ada beberapa wujud benda, di antaranya padat, cair, dan gas. Masing-masing wujud benda ini memiliki sifat yang berbeda. Sifat benda padat, bentuknya tidak dipengaruhi oleh wadah, namun bentuknya dapat diubah dengan perlakuan tertentu. Sifat benda cair, bentuknya dipengaruhi oleh wadah, dan meresap melalui sela-sela kecil. Sedangkan yang terakhir, sifat benda gas, terdapat di segala tempat dan tidak dapat dilihat wujudnya dengan mata telanjang. Nah, adik-adik, untuk mempermudah pemahaman kalian mengenai sifat-sifat benda, di sini saya akan mencontohkannya dengan menggunakan benda-benda yang ada di hadapan saya. Untuk benda padat, saya menggunakan penghapus pensil. Sekarang coba kalian amati, penghapus pensil ini berbentuk balok. Ketika kita memasukkannya ke dalam gelas, maka dia tetap berbentuk balok, tidak berbentuk seperti gelas. Sekarang saya akan memasukkannya ke dalam mangkok. Di sini, bentuknya juga tetap berbentuk balok, tidak berbentuk menyerupai mangkok. Itulah sifat benda padat yang pertama, yaitu tidak berubah bentuknya meskipun diletakkan dalam wadah apapun. Kemudian, sifat benda padat yang kedua adalah dia akan berubah bentuk ketika kita memberinya perlakuan. Di sini saya akan mengirisnya menjadi dua bagian. Nah, setelah saya mengirisnya menjadi dua bagian, maka penghapus ini berubah bentuknya. Dari yang semula dia berbentuk balok, sekarang dia berbentuk kubus. Kemudian yang kedua ada sifat benda cair. Sifat benda cair yang pertama yaitu dia berubah bentuknya mengikuti bentuk wadahnya. Di sini saya memiliki air yang dimasukkan ke dalam botol. Bisa kalian lihat, maka bentuk air tersebut menyerupai bentuk botol. Sekarang saya akan memasukkan air ini ke dalam gelas. Nah, maka bisa kalian lihat bahwa air yang ada di dalam gelas bentuknya menyerupai gelas. Sekarang di sini saya akan mencoba memasukkan kertas ke dalam air untuk membuktikan sifat benda cair yang kedua. Sifat benda cair yang kedua yaitu meresap melalui sela-sela kecil. Nah, ketika kertas dimasukkan ke dalam air, maka kertas tersebut menjadi basah. Inilah bukti bahwa air dapat meresap melalui sela-sela kecil. Yang ketiga adalah benda berwujud gas. Sifatnya adalah kita tidak dapat melihatnya dengan mata telanjang dan kita tidak dapat memegangnya. Contohnya adalah oksigen. Kita setiap hari menghirup oksigen, namun kita tidak dapat melihat seperti apa ya bentuknya oksigen. Namun oksigen ada di seluruh ruangan di tempat kita berada. Sedangkan kita tidak dapat menyentuh oksigen. Seperti apakah dia?
Untuk menambah wawasan, kalian bisa mengerjakan soal-soal yang sudah saya siapkan di link berikut. Selain itu, kalian juga bisa membuat peta konsep tentang peristiwa kedatangan bangsa Eropa di Indonesia agar lebih mudah dalam belajar. Nah, adik-adik, demikian pembelajaran pada hari ini. Jangan lupa cuci tangan, jaga kesehatan, dan tetap semangat belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.